Sekarang aku akan jawab pertanyaan untuk Shio Naga ya. Kita baca Shio Naga. Seperti biasa parameternya aku pakai Shio yang bersangkutan yaitu naga masuk di tahun ular kayu yin ya. Jadi di sini aku menggunakan parameternya tahun tersebut atau Shio yang ditanyakan dengan tahun yang berjalan. Oke. Kalau dilihat di sini mungkin di seperempat ya. Di seperempat awal tahun, orang-orang yang bersio naga akan mendapatkan sebuah keberuntungan besar ya. Jadi mungkin ada hasil dari kerja keras mereka atau mungkin rezeki nomplok lah ya yang akan mereka dapatkan. Jadi orang-orang yang masuk dalam naungan Shio Naga bersiap-siap untuk menerima adanya keberuntungan besar di awal-awal tahun. Di sini aku juga melihat ini sebenarnya simbol selain simbol angin, ini juga merupakan simbol dari surat berharga ya, kayak sertifikat rumah gitu ya, saham ya, obligasi. Nah, hati-hati ini ada kebocoran di bawah ya. Kebocoran di bawah itu sesuatu yang terlihat aman tetapi tidak aman gitu. Jadi buat mereka yang masuk di Shio Naga, aku sarankan better untuk di tahun ini jangan berkongsi dulu atau melakukan hal-hal yang menurut aku agak berisiko tinggi ya. Karena di sini ada kemungkinan kalian kena tipu ya. Ada penipuan ya. Jadi kalau kayak mau beli rumah ya, kesepakatan kerjasama, tanda tangan kontrak, nah itu hati-hati buat kalian yang masuk dalam naungan Shio Naga karena ada potensi kalian mengalami penipuan atau kalian bisa tertipu ya. Kalau bisa hindarin dulu di tahun ini ya, apalagi memberikan utang gitu ya sama orang gitu ya, better jangan dulu deh di tahun ini ya, di hold dulu. Kayu menekan tanah ini juga simbol dari kesehatan ya, kesehatan yang disebabkan oleh sebuah aktivitas yang berlebih, ada kelelahan. Jadi buat orang-orang naga jangan terlalu over di tahun ini, ada potensi kalian akan lemah di perut ya. Jadi perutnya bisa sakit kayak asam lambung mungkin ya, sakit usus ya, emah ya. Pokoknya yang menyebabkan perutnya jadi bermasalah. Nah, untuk orang-orang yang masuk dalam naungan Shio Naga juga ada potensi di tahun ini kalian masuk dalam sebuah kondisi di mana kalian terpaksa untuk membuat sebuah keputusan besar ya. Tapi ini adalah sebuah keputusan yang tidak kalian inginkan gitu ya. Jadi berhati-hati ketika kalian membuat sebuah langkah. Kalian juga ada crash atau clash gitu di mana kalian bisa mendapat sial karena kebodohan kalian sendiri ya. Jadi buat kalian yang masuk dalam naungan Shio Naga untuk saat ini jangan aneh-aneh dulu ya. Misalnya kalian foto selfie di atas jurang atau di pinggir pantai yang ombaknya lagi tinggi ya, karena ada potensi clash di situ atau kalian bisa membahayakan nyawa bahkan sampai meninggal dunia karena kebodohan-kebodohan atau tingkah laku yang menurut aku bisa dikatakan agak-agak ID ya. Jadi hindari hal-hal yang merugikan kalian karena sifat-sifat itu atau karena kebodohan-kebodohan kalian. Kemudian di pertengahan tahun ada potensi kalian akan bertemu teman lama, banyak teman, mungkin akan ada reunian ya di sini. Tapi hati-hati ya di sini. Ini artinya juga ada potensi teman kalian mencurangi kalian, mengambil sesuatu dari kalian ya, entah uang kalian, entah ide kalian ya. Jadi walaupun kalian berteman, kalian juga mesti hati-hati melihat ini teman kalian yang seperti apa ya. Karena tahun ini ada potensi di mana kalian bisa terlukai oleh teman-teman makan teman lah ya. Ini juga artinya bahwa unsur tanah yang terlalu kuat biasanya ada balancingnya di logam. Kemungkinan besar kalian bisa di kehilangan uang gitu ya, atau dilukai oleh teman sendiri. Jadi tetap berhati-hati buat kalian yang masuk dalam naungan Shio Naga ya. Nah di tahun ini juga aku melihat mungkin sekitar di penghujung-penghujung tahun orang-orang yang masuk dalam naungan Shio Naga ini akan mendapat blessing berkah untuk
sebuah kepercayaan ya. Mungkin ada yang akan dipercaya untuk merawat orang tua yang lagi sakit gitu ya, atau mungkin ada yang dipercaya untuk menjadikan tangan kanan orang-orang kuat, orang-orang besar ya. Jadi di tahun ini kalian akan mendapat kelimpahan untuk itu, dipercaya untuk sebuah jabatan atau sebuah kepercayaan lah ya. Artinya ini bisa jadi blessing sih kalau kalian melihat dari sisi positif ya. Misalnya merawat orang tua gitu ya, mungkin waktu kalian habis, tenaga kalian habis, tapi kalian bisa membayar budi orang tua ya. Atau mungkin kalian akan mendapat kepercayaan oleh orang-orang penting yang nanti akan membawa kalian kepada kehidupan yang lebih baik ya. Jadi walaupun di sini aku lihat secara general orang-orang naga ini walaupun sepertinya mereka akan dapat banyak rezeki nomplok, tapi mereka juga akan banyak dapat kerugian ya. Jadi mungkin antara yang masuk sama yang keluar bisa dikatakan bisa sama ya. Hindari dulu berkongsi, hindari dulu investasi yang tidak jelas, hindari dulu memberi pinjaman atau melakukan hutang piutang ya, karena ada potensi-potensi di mana kalian akan mengalami penipuan ya. Dan orang-orang yang masuk dalam naungan Shio Naga ini, mereka ini terlihat seperti baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalamnya nggak baik ya. Seperti contohnya penyakit-penyakit, kalian ini kelihatan sehat ya, tapi ternyata kalian membawa penyakit yang kronis gitu ya. Totonya sakit ya, nggak ada hujan tiba-tiba sakit ya. Di sini kelihatan bagian kalian terbuka ya. Ini artinya ada kerusakan di dalam. Terutama untuk kesehatan perut diperhatikan karena agak kurang baik di tahun ini ya. Di sini juga untuk orang-orang naga akan banyak mendapatkan pertolongan dari orang-orang terdekat, tapi juga potensi mendapatkan kerugian dari orang-orang terdekat ya. Di sini jadi kalian harus lebih menurut aku meningkatkan kesadaran lah, kira-kira kalian yang tahu karakter teman kalian seperti apa gitu ya. Kalau kalian merasa teman kalian ini udah nggak bagus, jangan mengambil resiko. Oke, ini aja yang bisa aku bacakan untuk kalian yang masuk dalam naungan Shio Naga ya.